Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan ini untuk memenuhi permintaan dari yang meminta penjelasan perihal Isra Mi'raj. Makna dan nilai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, penjelasan dari guru kami dari guru-guru. Tetap dalam keterjagaan syukur dan sholawat, yakni sikap dengan pikiran terbuka, hati lapang dada, nyegoro bagai lautan tanpa batas. Tidak akan merubah air laut menjadi najis, tetap suci dan mensucikan walau dimasuki bangkai. Walaupun tidak merubah bangkainya menjadi halal, dan perilaku yang terhubung terkoneksi melalui utusannya supaya di dalam fadl dan rahmatnya dan dalam ampunannya. Kelima, Isra Mi'raj adalah gerbang pembuka pintu portal kesadaran wa ingkanu min qabl lafi dulali mubin, bahwa sebelum itu, sebelum ketemu Rasulnya, manusia dalam kegelapan yang nyata. Dari sistem kejahiliahan yang dikuasai oleh ego nafsu, keakuan, kekuatan, dan kekuasaan dalam sistem pemberhalaan, serta sistem opini dan konspirasi yang membelenggu, dibebaskan oleh terang cahaya Tuhan, yakni keberadaan Nabi Muhammad SAW, untuk memiliki orientasi kesadaran ruhiyah, kesadaran inti kehidupan, adanya energi Tuhan yang menggerakkan manusia. Maka kenali Tuhanmu. Nafakhtu fihi min ruhi, karena ada tiupan ruh dari Tuhan maka ada daya kuat. Keenam, Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah pembaharuan mindset dan keyakinan lama, di mana agama saat itu didasarkan pada kepercayaan dan legenda nenek moyang. Tanpa adanya fakta ikatan makrifat aku bersaksi, tanpa sultan, beragama hanya berfungsi sebagai pelestari budaya masa lalu. Keberadaan Nabi Muhammad memurnikan, meluruskan untuk umat manusia supaya mengenal Tuhannya. Sebab hanya dengan mengenal Tuhannya maka manusia mengenal jati dirinya sendiri, mengenal fitrah manusianya sendiri. Inilah yang tertera dalam Quran surat Yusuf 40. Ketujuh, keberadaan Nabi Muhammad sebagai wujud dari refleksi yang tertera dalam Quran surat Luqman 15. Itba'lah pada jalan orang yang telah menyatakan kembali kepadaku. Watabi sabila man anaba ilaya marji'ukum. Ikutilah jalan orang yang telah dengan pasti telah berada di dalam jalan kembali kepadaku, telah menyatakan pulang kembali kepadaku, mengenal persis tentang aku, sehingga berada di dalam kepastian jalan menuju kepadaku, dalam jalan Tuhan, sistem Tuhan, mekanisme Tuhan, bukan jalan katanya dari katanya kepada katanya menuju katanya. Beragama apalagi bertauhid bukan didasarkan pada pola opini, wawasan, apalagi konspirasi. Inilah sistem jahiliyah yang oleh Nabi Muhammad dibongkar, diluruskan, dimurnikan, dan momen Isra Mi'raj adalah awal peradaban itu dibangun. Kedelapan, Isra Mi'raj Nabi Muhammad meluruskan, memurnikan tatanan syariat, bahwa tatanan syariat tidak hanya sekedar gerakan kosong tanpa isi, tanpa nilai, tanpa makna, namun tatanan syariat yang akan menumbuhkan kesadaran dan kedalaman jiwa seseorang, yang akan membentuk perilaku dan kepribadian yang memancarkan kebenaran, menjadi manusia sadar Tuhan, dalam bertuhan maka mutlak mengenal Tuhan. Inti wahyu adalah keberadaan ahadiyat Tuhan dan menjadi manusia berada dalam terang cahayanya. Tersurat di dalam surat Al-Anbiya 108 telah terungkap, inilah yang diinisiasikan, diturunkan keberadaan, ditunjukkan keberadaan Dia Zat Al-Ghaib yang Allah namanya. Pun di dalam Quran surat Al-Hasyr 22 disebutkan, ditegaskan perihal keberadaan ilmu yang menunjukkan keberadaan Dia, dan ilmu yang menjadikan seseorang dalam ikatan bersaksi. Kesembilan, siapa di dunia ini buta mata hatinya dari melihat Tuhan, merasakan keberadaan Tuhan, maka di akhirat lebih buta dan lebih sesat jalannya, karena sesungguhnya ada ilmu yang menjadikan seseorang untuk dapat mengenal Tuhannya. Itulah Al-Isra 72. Betapa sia-sianya hidup saat tidak kembali pulang kepada Tuhannya lagi. Sungguh tidak mengurangi sebagai siapa menjadi apa. Kehidupan berdunia digenapi atau dilengkapi dengan ilmu yang diletakkan di dalam dada perihal mengadanya Dia Zatul Al-Ghaib yang Allah asmanya. Kesepuluh, wasiat para nabi dan para rasul adalah laksanakan dan kuatkan perilaku syariat yang akan membentuk kepribadian tidak berpecah belah,
terwujudnya kebersamaan, kekeluargaan, kesatuan dan persatuan tanpa memandang suku, bangsa, bahasa, warna kulit, bahkan keyakinan. Itu semua adalah hak dari masing-masing. Walau tetap menyampaikan konsep kebenaran Tuhan, namun sama sekali tidak didasarkan kepada kebencian, fanatik, kultus, iri, dan dengki, dan apalagi merasa lebih. Tetap membantu dan saling menolong adalah keniscayaan dalam menjalani kehidupan berdunia ini. Inilah inti syariat yang ditekankan di dalam firman Asy-Syura 13 dan Al-Maidah 32. Ke-11, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sesungguhnya memberikan petunjuk yang tegas dan jelas bahwa kehidupan berdunia ini bukan masalah sekedar pengetahuan lahir dari kehidupan dunia. Namun, kehidupan ini ada kebenaran hakikat, ada sesuatu yang dapat membuka keberadaan Tuhan, ada nadhiron dari setiap masing-masing umat manusia, sebab tanpa mengenal hakikat kehidupan maka hancur langit dan bumi dan manusia yang hidup di dalamnya. Itulah akibat hanya pengetahuan yang lahir. 30 Ar-Rum 678, maka tidak akan mencapai ketentraman dan kedamaian. Dan jika tatanan kehidupan hanya pengetahuan yang lahir yang diorientasikan, maka manusia dalam kendali dan dalam tatanan hawa nafsu, maka hancurlah langit dan bumi dan manusia yang hidup di dalamnya. Sungguh Allah telah menurunkan keberadaan ilmu zikir, tapi manusia abai mengingkari dengan keberadaan zikir itu. Mukminun 71, maka genapi tatanan kehidupan dengan butiran iman. Al-Hujurat 14. Ke-12, Nabi Muhammad sekaligus menunjukkan eksistensi keberadaan beliau sebagai suri toladan bagi umat manusia, bagi umatnya, bahwa sekali berbeliau saja untuk menapaki kebenaran Tuhan dari tahap demi tahap, dari fase demi fase untuk berada di dalam sistem Tuhan, mekanisme Tuhan, cara Tuhan, untuk sampai pada pembuktian bertemu dengan Tuhan, perlu pembimbing, butuh pengarah, butuh nadhiron, didampingi malaikat Jibril. Apalagi yang hanya sekelas kita, manusia biasa, kaum ngam yang masih diselimuti oleh ego, keakuan, merasa diri hebat, merasa diri semuci, bahkan sering merasa diri lebih dari yang lain. Maka satu ungkapan, laqad ji'nakum bil haq walakin aktsarokum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad pada saat penegasan tentang penyampaian Isra Mi'raj. Hanya saja ternyata manusia maju prasangkanya, maju fanatiknya, maju kaku dan bekunya, maju emosinya, maju benarnya sendiri, yang menjadikan tertutup dan keras kepala, dan hati telah menjadi keras. Semoga kita dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang lunak hatinya, berpikiran terbuka, hati lapang dada, yang siap menerima untuk berada di dalam terang cahayanya dan menerima kebenaran indah di dalam rasa hati. Penjelasan ini adalah yang dasar dalam membangun dan membentuk manusia-manusia mandiri, kreatif, inovatif, yang berakhlak dan beradab.